Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-solihah, yang sekarang lagi belajar di rumah aja, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang soleh-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sejenak agar kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, mana semangatmu? Ini semangatku. Anak-anakku kelas 6 yang sedang belajar di rumah aja, bagaimana dengan pembelajaran kemarin tentang hari kiamat? Yuk, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran 2 tentang ketika bumi berhenti berputar. Kali ini kita akan membahas nama-nama hari kiamat dan tanda-tanda kapan datangnya hari kiamat. Hari akhir memiliki nama-nama lain yang banyak. Di antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ts, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumuddin. Nama-nama itu menunjukkan semua peristiwa yang terjadi dan mengiringi hari akhir tersebut. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi ini hancur lebur. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan disebut hari kebangkitan karena itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'ts terjadi setelah hari kiamah atau hari kehancuran. Setelah alam semesta ini hancur, kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dengan sekali tiupan, ruh-ruh manusia akan berterbaran mencari jasad masing-masing. Kejadian Yaumul Ba'ts dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju padang mahsyar.
Bentuk tubuh, rupa wajah dan cara mereka berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Allah menggambarkan peristiwa tersebut dalam surat Yunus ayat 45. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah perhitungan amal. Disebut juga Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal. Setelah semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tahap selanjutnya adalah penghitungan amal mereka selama di dunia ini. Semua amal manusia, baik maupun buruk, akan dihitung dan ditimbang semuanya. Bagi yang mereka beramal baik, dia akan menerima buku amal dengan tangan kanannya. Hal itu pertanda ia penghuni surga. Bagi yang beramal buruk, ia akan menerima buku amal dengan tangan kirinya. Tempat kembali bagi yang menerima buku amal dengan tangan kiri adalah neraka. Bukti semua amal manusia akan dihisab adalah surat Shad ayat 53. Yaumuddin. Yaumuddin disebut juga dengan Yaumul Jaza yang berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Infitor ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Yaumuddin adalah hari tahap paling akhir atau yaumul akhir. Pada tahap ini manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Itulah kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Di akhirat nanti ada dua tempat pembalasan atas amal perbuatan manusia selama di dunia, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan sebagai balasan orang yang beriman dan beramal soleh. Anak-anakku yang soleh-solehah, itu tadi nama lain dari hari akhir. Sekarang, apa tanda-tanda datangnya hari akhir? Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya hari akhir. Sebagai orang yang beriman, kita hanya dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapinya. Tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. Yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak orang yang tidak mau belajar agama karena menganggap agama itu urusan ustaz atau ulama. Yang kedua, kemaksiatan, pembunuhan merajalela dan dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, perempuan sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya. Yang keempat, banyak orang berlomba-lomba mencari kesenangan dunia tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Anak-anakku yang soleh-solehah, tanda-tanda kecil hari kiamat sudah nampak di depan mata kita. Sekarang, apa tanda-tanda besar hari kiamat?
Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di bumi. Munculnya Imam Mahdi, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Matahari, bulan dikumpulkan. Setelah kita membaca, mendengar, memahami, serta meyakini adanya hari akhir, tentunya banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun beribadah. Mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Menghindari perbuatan tercela. Sabar ketika ditimpa musibah. Selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh-solehah, dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, hari akhir memiliki nama lain yang banyak. Di antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ts, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumuddin. Yang kedua, tanda-tanda datangnya hari akhir di antaranya ilmu agama dianggap tidak penting. Kemaksiatan, pembunuhan merajalela dan dilakukan secara terang-terangan. Perempuan sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya. Banyak orang berlomba-lomba mencari kesenangan dunia tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Matahari terbit dari sebelah barat. Dan kesimpulan yang ketiga, hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun beribadah, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, menghindari perbuatan tercela, sabar ketika ditimpa musibah, selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesimpulan di atas, tugas buat kalian, uraikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan 3 nama lain hari akhir. 2, tunjukkan 3 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang ketiga, apa hikmah beriman kepada hari akhir? Alhamdulillah anak-anakku yang soleh-solehah, cukup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di materi selanjutnya tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama